Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu setelah kita melaksanakan ibadah maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu membuat hati kita semakin lapang, jiwa kita semakin tenang, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ragu untuk sering duduk di majelis ilmu, karena luar biasa fadilah yang akan diberikan atau yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Jangankan setelah duduk di majelis ilmu, berjalan menuju majelis ilmu itu saja itu sudah mendapatkan fadilah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan dekatkan baginya jalan menuju surga. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu dia yang kita tauladani. Dia yang kita jadikan panduan. Apapun yang kita lakukan, kita coba untuk mengukurnya sesuai tidak dengan apa yang beliau ajarkan. Kita coba timbang-timbang, benarkah atau salah. Karena kalau seandainya yang kita lakukan ternyata menyimpang dari apa yang beliau ajarkan, tidak ada gunanya untuk kita lanjutkan. Tapi kalau seandainya apa yang kita lakukan sesuai dengan panduan yang telah beliau sampaikan, itulah yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan kita tetap berada di jalan itu, istiqamah berada di atas sunnah beliau, dan istiqamahnya kita di jalan sunnah itu akan membuat kita istiqamah ketika kita melewati sirat, jembatan yang nanti ada di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah konsekuensi sebuah keyakinan. Tentu saja yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah akidah, adalah tauhid. Berani berakidah, berani menanggung resiko, berani memegang sebuah keyakinan, berani pula untuk berada dalam konsekuensi keyakinan itu. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa perkara penting yang harus selalu kita jaga dalam kehidupan kita ini itu memang adalah iman dan keyakinan. Itu harus selalu kita jaga, karena ia adalah pondasi. Amal itu implementasi.
Jadi akidah itu pondasi yang akan berdiri di atasnya berbagai macam bentuk amal. Maka tentu saja pondasi adalah sesuatu yang sangat menentukan. Kalau seandainya kita membangun sebuah bangunan, kita menentukan kekuatan pondasi kita sesuai dengan seberapa berat bangunan yang akan dibangun di atasnya. Kalau yang mau dibangun di atasnya hanya rumah-rumah papan, pondok-pondok kecil, tidak perlu pondasi kuat-kuat. Tapi kalau seandainya yang mau dibangun di atasnya adalah ruko bertingkat, tentu pondasinya tidak akan sama. Maka akidah, keyakinan, tauhid itu adalah pondasi. Amal yang berada di atasnya itu implementasi. Kebenaran amalan kita nanti itu memang akan sangat ditentukan oleh kekuatan pondasi, kekuatan akidah dan keyakinan yang kita miliki. Keyakinan itu dalam bahasa Arabnya adalah al-yaqin. Dan yakin itu lawan dari ragu. Lawan dari ragu. Oleh karena itu, keyakinan kita jangan ada di dalamnya sedikit pun keraguan. Berarti keyakinan itu sesuatu yang pasti. Karena tidak boleh ragu. Seandainya dalam keyakinan kita masih ada keraguan, berarti akidah kita masih bermasalah. Berarti keyakinan kita belum utuh. Karena masih disisipi oleh keraguan. Maka Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna, kata innama ini dalam ilmu nahwu disebut dengan adatul hasr. Hanya siapa yang disebut dan orang-orang yang benar-benar beriman itu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu yang sejati itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Ini kata Allah, Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, mukmin sejati itu adalah alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman billahi wa rasulih, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak sedikit pun ragu. Lam yartabu, irtaba, yartaba, kalau untuk banyak yartabuna. Sekarang nunnya dihilangkan karena ada lam, huruf jazam. Maka summa lam yartabu, mereka beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, summa lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti keimanan dan keyakinan kita tidak boleh sedikit pun ada unsur keraguan. Oleh karena itu jugalah semua yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih itu berarti semua adalah sesuatu yang memang meyakinkan dan tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Itu jugalah dari awal Al-Quran sendiri, dari awal ayat-ayat Al-Quran sendiri, Allah sudah menyatakan bahwa salah satu dari sifat Al-Quran itu adalah la raiba fihi. La raiba fihi. Tidak ada satu bentuk jenis keraguan pun fihi padanya, pada Al-Quran itu. Seandainya kita mencoba untuk meragukannya, berarti ada masalah dalam akidah kita. Kita hati-hati, zaman sekarang ini zaman di mana sudah terbongkar semua kedok banyak orang. Yang dulu orang menganggap dia berada pada jalan yang benar sudah mulai terbongkar. Dan sudah semakin berani.
Ada di antara orang sekarang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamnya Nabi, perkataannya Nabi Muhammad, bukan perkataan Allah. Kalau seandainya itu memang perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sebuah perkataan yang mungkin saja didatangkan oleh orang-orang Arab yang lain. Bahkan orang-orang Arab yang lain kalau dari segi sastra lebih ahli daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah menentang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kalau seandainya kalian masih ragu, coba berarti ada hubungan sama la raiba fihi tadi. Tidak ada satu jenis keraguan pun. Jika kalian pun masih ragu, fa'tu bi suratim mim mithli, coba kalian datangkan satu surat saja semisal Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil konco-konco kalian, panggil karib kerabat kalian, panggil kawan-kawan kalian selain Allah, coba buat satu ayat saja. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian adalah benar. Maka ikhwati fillah, keyakinan kita sama sekali tidak boleh ada unsur keraguan, karena keyakinan kita itu keyakinan yang didasarkan kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada hadis Rasulullah SAW. Hanya saja tidak ada satupun keyakinan yang tidak punya konsekuensi. Dan ini akan kita bahas pada malam hari ini. Tidak ada satupun keyakinan yang tidak punya konsekuensi. Akidah yang kita miliki ketika kita sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah di situ satu keyakinan bahwa sesungguhnya tidak ada yang pantas untuk kita sembah selain daripada Allah saja, enggak ada yang berhak untuk disembah secara benar kecuali hanya Allah saja, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada satu keyakinan dan di situ juga ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ada beberapa hal, beberapa poin yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini sebagai konsekuensi dari keyakinan atau dari tauhid atau dari iman. Yang pertama sekali, konsekuensi dari iman dan keyakinan yang kita miliki itu adalah pengorbanan. Berani berkeyakinan berarti berani berkorban. Berani menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti kita berani berkorban untuk membelanya, karena itu sudah menjadi satu keyakinan kita. Konsekuensi yang pertama adalah pengorbanan. Kalau kita lihatlah bagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi ketika mereka sudah mempunyai keyakinan satu akidah yang tegas dan terang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu sudah menjadi keyakinan mereka, maka mereka siap untuk mengorbankan segala-galanya untuk membela keyakinan yang mereka yakini, yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi sedikit pun ragu. Tidak ada sedikit pun keraguan mereka. Mereka sudah murni yakin 100%. Dan ujung-ujungnya ada pengorbanan. Maka ayat yang tadi itu ketika dikatakan summa lam yartabu, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu. Summa lam yartabu. Apa
kata Allah sesudah itu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wajahadu, mereka berjuang dengan harta dan diri mereka. Bukankah ini namanya pengorbanan? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, mengorbankan baik itu harta mereka maupun diri mereka. Dan jihad yang mereka lakukan itu ditegakkan di atas lam yartabu. Tidak ada sedikit pun keraguan, karena tidak ragu itulah mereka siap untuk mengorbankan segala-galanya, meskipun mengorbankan jiwa mereka. Kalau kita baca sejarah para sahabat, bagaimana mereka membela Nabi, membela dakwah Nabi, membela keyakinannya, itu luar biasa. Kita perlu membaca sejarah itu. Yang penting Nabi selamat, calainya mati. Itu ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu kan terjadi 2 putaran. Kalau boleh dikatakan 2 putaran. Putaran pertama menang umat Islam. Kemenangan sudah diraih. Cuma ada satu kesalahan. Pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumah, Bukit Rumah, yang berjumlah 50 orang, apa pesan Nabi ke yang itu? Dia dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Apa kata Rasul? Kalian jangan tinggalkan buki kah? Jangan turun dari buki apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, menang kami, kalah kami, kalian jangan turun. Tetap berada di atas bukit. Terjadilah pertempuran itu. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Alun masuk Islamnya waktu dulu. Datang dari arah Mekah. Umat Islam menunggu di pelataran Bukit Uhud, dan 50 orang tukang pemanah ada di atas Jabal Rumah. Terjadilah pertempuran itu, pemanah dari bukit memanah mereka sehingga mereka kalah dan mereka lari meninggalkan Madinah. Kalau lari tentu menang. Banyak rampasan yang didapatkan. Ketika mereka sudah tidak ada lagi di pelataran itu, mereka sudah dianggap lari kalah. Orang-orang yang berada di atas bukit mulai berpikir, itu apa juga ada telenya, lah sudah mah, lah selesai. Sebenarnya bukan, ada kadang dalam buku sejarah dikatakan karena mereka mau ikut rebutan harta. Barangkali tidak pas juga untuk dikatakan seperti itu, karena mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi. Masalahnya mereka beristihad bahwa mereka sudah tidak harus di atas lagi karena peperangan sudah usai. Jadi ada istihad mereka. Mereka menganggap sudah boleh turun. Atau dia mulai turun lainnya. Kata Abdullah bin Jubair, janninya. Nabi bilang jangan turun apapun yang terjadi. Dari 50 itu tinggallah kira-kira 7 atau 8. Termasuk yang tinggal itu Abdullah ibn Jubair sebagai pemimpin pasukan. Yang lain tuh Khalid ibn al-Walid sebagai seorang orang yang memang ahli dalam berperang, strategi perangnya jago. Nampak deh, awak kalah di orang datin tadi kan, di belakang orang rumah mana? Tentu Nabi orang dekat. Nabi dengan kecerdasannya mengatur itu. Ketika terjadi perangan di bawah, kedeyate orang hama mana punggung-punggung orang Quraisy tadi. Kata Khalid, bukit itu sudah ditinggalkan. Mau balik olehnya. Balik berputar pasukan Khalid ibn Walid, memulainya dari arah bukit itu, dan ternyata disitulah kekalahan diraih oleh orang-orang Muslim, kaum Muslimin. Jadi banyak pelajaran di situ. Salah satunya, satu saja perintah Nabi yang dilanggar oleh sahabat ketika itu. Tidak lo sengaja melanggar dulu, itu hanya karena istihad. Langsung merubah kemenangan menjadi kekalahan. Satu saja sunnah Nabi yang dilarang, yang dilanggarnya. Jangan turunnya, cik tuanya, turun je.
Itu pun bukan karena ingin melanggar, karena menganggap peperangan sudah usai. Kan wajar lo turunnya kan sudah rumah. Satu itu saja kesalahan umat Islam. Berubah kemenangan menjadi kekalahan. Hari ini berapa kira-kira sunnah Nabi yang dilanggar? Dan berapa pula sesuatu yang tidak sunnah ingin dijadikan sunnah? Itu pun nak menang, Pak. Bagaimana kita bisa ingin menguasai kehidupan ini kalau seandainya kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul kita. Ketika sudah mengalami kekalahan itulah Rasul pun mendapatkan ancaman yang luar biasa karena mereka mengintai-intai kan. Disitulah sahabat itu membuktikan dikelilinginya Nabi itu, risiko Nabi pemeruhan, dikelilingi oleh sahabat. Kalau datang panah dari sebelah sana, aku punggung orang ketika nanti itu. Kalau datang pula panah dari sebelah sana, ada pula dada sahabat lain yang akan menanti di sini. Dan penting Nabi selamat. Cala wa mati asal Nabi. Ini sesungguhnya pengorbanan. Dan pengorbanan seperti ini tidak akan mungkin datang dari orang-orang yang ragu. Pengorbanan seperti itu enggak akan datang dari orang-orang yang ragu. Karena mereka yakinlah ini sosok Rasul, utusan Allah, membawa syariat, mentaatinya adalah mendapatkan surga, mati di jalan ketaatan mendapatkan surga. Tidak ada ragu kan ya orang. Maka ayat tadi summa lam yartabu wajahadu bi amwalikum wa bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad, berjuang dengan harta dan dengan diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Oleh karena itu keyakinan konsekuensinya pengorbanan. Kalau berani berkeyakinan, wajib berani berkorban. Berani memberikan sesuatu untuk membela keyakinan itu. Kalau ada orang yang memaki-makinya, ada orang yang melecehkannya, sekarang berapa banyak pelecehan itu terjadi. Al-Quran dibakar, Al-Quran diinjak-injak, Nabi kita dibuatkan karikaturnya. Kadang-kadang ada Al-Quran dibuat karikatur babi yang menginjak Al-Quran. Di babi itu ditulis nama Nabi kita. Setidaknya ada ndak perasaan kita merasa terganggu oleh hal-hal yang seperti itu? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, kita perlu mempertanyakan ini sejauh mana sebenarnya keyakinan kita ini yang ada sekarang. Sejauh mana akidah kita yang kita yakini sekarang ini. Apakah benar-benar sudah tingkat keyakinan yang benar? Atau jangan-jangan caklah itu kan gambar namanya. Nabi tidak akan diapujur ini. Nabi tidak akan mungkin hilang. Nabi tidak mungkin hilang kemuliaannya. Nabi sudah dijamin masuk surga. Nabi menjadi orang termulia. Nabi nanti di akhirat berada pada maqam mahmuda. Cuma hati kita sudah bisa tidak membuktikan cinta kita kepada beliau? Sudah bisakah kita membuktikan pengorbanan kita dalam membela keyakinan kita? Jadi tidak Nabi itu yang dinista iman awak sebenarnya. Coba ketika ada ayat intan surullaha yang surkum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Perlu Allah ditolong? Kan itu? Intan surullah. Jika kalian menolong Allah, yang surkum. Allah tolong kalian. Apa makna jika kalian menolong Allah? Menolong agama Allah. Ya macam-macam gini. Pemikiran orang liberal banyak, kadang dosen, kadang apa. Yang baru-baru ada yang viral itu dalam wawancara. Masa Allah bisa dinistakan? Masa Allah bisa dilecehkan? Kalau Allah masih bisa dilecehkan, adukanlah ke Polda Metro Jaya ini. Ya dokter dia. Jadi banyak ya dokter nambah enggak sebenarnya. Jadi maksudnya bukan Allah itu yang dilecehkan. Kita sekarang bisa tidak menunjukkan bagaimana kita membuktikan
pengorbanan kita dalam membela agama Allah, dalam membela keyakinan. Kita harus ambil bagian. Ya, kalau tidak berbuat, Islam akan dibela dengan cara yang lain. Allah akan hadirkan orang-orang lain yang bisa membela agamanya. Tidak pun awak ikut. Allah akan hadirkan orang lain untuk membelanya. Itu awak. Tidakkah kita ingin ambil bagian? Maka konsekuensi pertama dari keyakinan adalah pengorbanan. Kalau kita bawa kepada momen kita hari ini, momen Idul Adha, momen Hari Raya Kurban, kalau kita bicara tentang konsekuensi pengorbanan yang satu ini, ada satu profil keluarga yang selalu diangkat, yang benar-benar dengan keyakinan yang kokoh, dia siap mengorbankan segala-galanya. Ibrahim, Ismail, Hajar. Ini profil satu keluarga. Keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Ayah Ibrahim, ibu Hajar, anak Ismail. Mereka telah membuktikan konsekuensi pengorbanan ini demi sebuah keyakinan, baik Hajar maupun Ismail atau ayahnya Ibrahim alaihissalam. Kan dibawalah hijrah itu kan, Ibrahim membawa Hajar sama Ismail hijrah ke satu tempat, tidak ada orang sama itu. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Karena Allah yang menyuruh. Saya tinggalkan keluarga saya di sebuah lembah. Mekah itu lembah itu. Biwadin ghairi dzi zar'in. Tidak ada sedikit pun tanam-tanaman, tidak ada ciri-ciri kehidupan dah. Tidak tumbuh aja ya sudah. Disitulah dibawa oleh Nabi Ibrahim anak dan istrinya itu. Tetapi ada satu kemuliaan, ghairi zar'in inda baitikal muharram. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Meskipun tidak ada tanam-tanaman apa-apa pun, tidak ada ciri-ciri kehidupan, tapi ada satu kemuliaan. Ternyata di situ adalah Baitullah, di situ adalah Ka'bah. Ketika sampai di padang tandus itu, di lembah itu, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Hajar nanya, ya Ibrahim, pocito apa tinggal kami sikonya. Ibrahim tidak menghentikan langkahnya dan terus berjalan. Ya Ibrahim, apa tinggal kami siko? Tidak menoleh sama sekali. Pertanyaan ketiga Hajar ketika itu, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Barulah Ibrahim menghentikan langkahnya dan menghadap kepada Hajar. Benar, ini adalah perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau memang ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau benar ini perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Nampak enggak keyakinan? Keyakinan yang luar biasa. Hanya modalnya jika ini perintah Allah. Kalau Allah merintah, tidak ada perlu ragu lah. Kalau lah Nabi namanya, tidak ada sesuatu yang perlu ragu. Yang ada adalah satu keyakinan tertinggi, tapi perlu konsekuensi. Konsekuensinya itulah ditinggal, bekalnya bisa jadi sudah habis. Kemudian di situ tidak ada siapa-siapa. Sampailah pada akhirnya kisah Ismail yang kehausan itu, lalu kemudian habis air tidak ada untuk diminum. Disitulah Hajar lari-lari 7 kali dari Safa menuju Marwah, tengok orang, kan ada 2 bukit tuh, siapa tahu ada orang lewat yang bisa minta air sama dia. Ternyata tidak ada. Pergi lagi ke Safa, tengok tidak ada orang, balik lagi ke Marwah sampai 7 putaran yang diabadikan dalam bentuk sa'i. Ini ikhtiar yang dilakukan oleh Hajar. Tapi ternyata kita hanya bisa berikhtiar. Kita hanya bisa berikhtiar. Hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajar yang lari-lari mencari air, tapi justru air itu muncul dari kakinya Ismail alaihissalam.
Ada yang bilang hentakan kaki dari Ismail, ada yang bilang memang Jibril yang datang untuk memukul tanah itu, kemudian keluar air. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas tidak selamanya apa yang kita ikhtiarkan ternyata hasilnya datang dari ikhtiar kita itu, bisa saja datang dari yang lain. Yang jelas kita wajib berikhtiar, dan ikhtiar bagi kita adalah ibadah. Hasil itu urusan Allah. Ternyata terjadilah sesuatu yang menakjubkan, yang sampai hari ini tidak ada yang bisa menandingi kehebatan air yang dinamakan dengan Ma'u Zamzam, air Zamzam. Secanggih apapun teknologi hari ini, tidak bisa mengalahkan mendatangkan air yang lebih tinggi kualitasnya dari Zamzam. Tidak ada. Hanya dari telapak kaki Ismail. Karena memang Allah yang sudah menyuruh. Dan Hajar pun yakin kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak menyia-nyiakan kami. Apailah nak kawan-kawannya. Barulah tenang Ibrahim melangkahkan kakinya karena kekuatan keyakinan yang ada pada Hajar. Modalnya apa? Keyakinan hanya karena Allah yang menyuruh. Datang pula sampai kisah pada Nabi Ismail. Setelah dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika Ibrahim sudah sampai pada umur dewasa. Umur dewasa tentu umur yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang ayah yang sudah tua. Ayahlah tua, tentulah semakin fisiknya semakin lemah. Yang dibutuhkannya apa? Anak yang sudah mulai menginjak remaja. Sudah lambe dapat anak, pas dapat basuwolo berpisah, pas lagodang suwolo dibantai. Luar biasa. Wajarlah Nabi Ibrahim itu masuk kepada salah satu dari ulul azmi, orang yang menghadapi ujian dan cobaan. Lambe dapat anak, pas dapat basuwo berpisah. Kan basuwo berpisah tadi itu kan, nyoba kan dapat anak. Alat lagodang dipertemukan kembali, disuruh pula untuk dipotong, dibantai. Dan itu melalui mimpi disampaikanlah kepada Nabi Ismail perkara mimpi Nabi Ibrahim. Ya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, ya bunayya, saya dapat mimpi, saya dapat wahyu melalui mimpi agar menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Apa pendapat wangnya? Apa jawaban Ismail? Sama dengan jawaban ibunya. Kalau memang Allah yang memerintahkan, if'al ma tu'mar. Kalau memang Allah yang memerintahkan, lakukan apa yang kamu diperintahkan untuk melaksanakannya. Nyolo nyuwonya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya akan kamu dapatkan dalam keadaan sabar. Iko ungkapan if'al ma tu'mar ndak senang deh. Ndak kan mungkin lahir dari orang yang ragu-ragu. Ndak mungkin. Siap ditinggalkan di lembah, ndak ada siapa-siapa tanpa bekal, hanya karena keyakin Allah yang akan menjaganya. Ndak kan mungkin datang siap dari orang yang ragu-ragu. Sampailah pada keputusan terakhir, karena anaknya sudah siap disembelih, tentu ayah lah, anak lah siap kan? Ayahnya lagi, Ibrahim, siapkah? Kalau anak aja lah siap, boleh ayah. Ayahnya yang ketika itu mendapatkan wahyu itu melalui mimpi. Ternyata semua itu hanyalah ujian. Falamma tallahu lil jabin. Ci apa aja lah, pisau dulu di tangan. Ismail sudah dibaringkan. Ternyata sampai pada puncak keyakinan bahwa sesungguhnya itu hanyalah ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ujian saja. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail itu dengan dzibhin azim, sembelihan
gemuk berdaging. Jadi tidak boleh korban duki kuwi dah. Nya kadang piti cukupnya tu baca na go murah cak-cak kuwi kena pia go murah. Boleh banyak sisa kena baga kan? Tak perlu dia bagi sisa dah ketika sudah dipungut uang segitu, dapat harga segitu boleh. Zibhin azim, gemuk berdaging. Intinya apa? Ini 3 sosok yang ada dalam satu keluarga, satu profil keluarga, ayah, ibu dan anak yang siap dengan konsekuensi apapun untuk mempertahankan keyakinan dan akidah. Semua mereka dengan satu keyakinan, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memerintahkan, tidak ada sesuatu yang kita ragukan, dan itulah yang ada pada jiwa dan diri satu profil keluarga ini. Kita tentu perlu belajar dari sosok keluarga ini, karena keluarga kita di situ ada ayah, di situ ada ibu, di situ ada anak. Apakah konsekuensi ini siap untuk kita laksanakan? Apakah kita siap untuk memberikan ketaatan kita, untuk menjaga keyakinan yang sudah ada di dada kita dengan konsekuensi pengorbanan? Kita harus baca ulang. Setidaknya kita membaca apa yang ada pada keluarga kita. Kadang jangan kan tinggen ndak babiti lah. Tinggennya do pitinya tapi untuk seminggu. Itu bang kisah kan. Makanya banyak kadang orang untuk malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan apa yang dia punya. Apa betulnya? Dia bulan depan anak ikut hanya bulan depan lah runta di bulan depan tanda enggak. Tapi kita sudah punya alasan. Bulajan kalu juga ha. Kenapa? Dia anak ada 5 bulan ke depan ada rihlah suknya pergi ke Padang dan ha perlu bitinya. Entah duit tanda 5 bulan ke depan. Hajar ditinggalkan dalam keadaan tidak punya apa-apa. Jika Allah yang menyuruh, jika Allah memang yang memerintahkan, la yudayyi'ana, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kita bisa belajar dari banyak sejarah, baik dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sejarah kisah-kisah yang lain, bagaimana konsekuensi dari sebuah keyakinan. Belum lagi kalau kita bicara umpamanya Ali ibn Abi Thalib itu disuruh Nabi lolok dikasuinya ketika nyokan hijrah. Padahal orang-orang Quraisy di luar ala berkumpul untuk membunuh Nabi. Malam-malam diam-diam menyadokan. Ali ibn Abi Thalib disuruh oleh Nabi alinya orang lolok kok ke tempat dermuan. Berarti kan mengambil posisi yang akan mendapat ancaman mati. Nyala-nyala kalau orang Quraisy masuk ke rumah Nabi, tentu kasih Nabi kan dicair. Di mana Nabi tidur, di mana Nabi berbaring, karena memang niat mereka semata-mata hanya untuk membunuh Nabi. Tapi ya Allah sudah menjaga, Allah sudah mengatur itu semua. Nabi tidak akan mati dulu sebelum risalah ini selesai. Ali bin Abi Thalib tidak ada ragu sekena tidur di kasur Nabi, pakai selimut Nabi. Selimut apa pakai Nabi itu lepas jodoh Nabi di situ. Ini tidak akan bisa kalau ada keraguan. Tidak akan bisa. Di Rasulnya itu bekok ikut, tidak ada orang. Kalau isi di kepalanya keraguan, banyak tanya. Maka orang yang selalu banyak tanya di hadapan ketentuan Allah, berarti di kepalanya banyak keraguan. Tidak sampai keyakin baru iya gaknya. Dan berapa banyak keraguan itu dimunculkan hari ini. Sengaja taskik, itu namanya taskik.
diberikan sesuatu yang membuat kita ragu dengan aturan agama, dengan apa yang ada dalam agama kita, sampai dalam persoalan jilbab umpamanya tutup aurat. Ini kan jilbab ini kan untuk orang Arab begini, doanya begini tuh. Jilbab itu kan budaya Arabnya sangko, jilbab budaya Arab begini. Padahal orang-orang dari dulu sebelum Islam pun datang, mereka sebenarnya berpakaian secara baik. Malu mereka untuk membuka aurat. Nah, sekarang dianggap pula itu sebagai sesuatu yang menjadi budaya dari hari itu, namanya taskik, menganggap hal-hal yang seperti itu, munculkan keraguan. Tapi ketika orang sudah sampai pada tingkat keyakinan, apapun kata Allah, tutup aurat kalian, tutup. Nah, ada cerita lain deh, hangit tebek olehnya. Kul naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam jauh lebih panas. Jadi ketika dulu peperangan terjadi agak jauh dari Madinah dan juga di musim panas, ada sebagian kecil di antara sahabat yang tidak mau ikut karena musim panas itu nyangek. Tapi naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih panas. Nah, ketika sudah ada keyakinan di hati dia benar-benar mengimani dan meyakini akidah itu secara utuh, maka insya Allah keraguan tidak akan ada. Dan kalau sudah tidak ragu, niscaya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak akan pernah untuk berpikir panjang, karena memang yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita harus mengedepankan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Maka pengorbanan itu ujung-ujungnya juga adalah kita mundurkan keinginan kita untuk kita kedepankan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah keinginan kita yang kita kedepankan, niscaya kita akan terus aja tidur di waktu subuh. Itu keinginan awak. Itu keinginan kita. Lolok lama. Hujan lo kadang gitu. Selimit taballah. Tapi ketika kita mengedepankan keinginan Allah, maka kita akan kedepankan untuk mengerjakan ibadah salat, dan itu sesungguhnya adalah pengorbanan. Oleh karena itu, semua ketaatan kita terhadap agama kita sesungguhnya di dalamnya ada unsur pengorbanan. Nah, semua ketaatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu di dalamnya ada unsur pengorbanan. Kita sedang mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan kita. Zakat umpamanya. Kalau kita kedepankan keinginan kita, ndak awak nama zakat dulu. Awak dan Nabi waktu banting tulang, peras keringat. Ente ya banting tulang lu tanda. Yang jelas dia yang bekerja, dapat piti dibayar Allah Taala sampai haulnya, sampai nisabnya. Lama-lama aja yang membiak. Kan itu dalam pikiran apa? Kalau bukan karena ada niat pengorbanan kita, kalau bukan karena ada keyakinan yang harus kita punya konsekuensi berkorban, dakwah nama yura. Dan banyak orang-orang yang disampaikan haul dan nisabnya hartanya oleh Allah, mereka tidak bayar zakat. Berarti ada masalah. Berarti ada keraguan-raguan, tidak yakin dia dan apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi dari keyakinan yang pertama adalah pengorbanan. Dan pengorbanan itu sulit datang dari orang yang ragu-ragu. Selagi kita ragu-ragu dengan agama kita, niscaya kita tidak akan bisa berkorban. Tapi kalau kita sudah yakin, insya Allah kita akan mudah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, insya Allah kita bahas setelah kita sholat isya,
mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.